pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan yang saya sayangi dan saya cintai. Sekarang saya berada di depan kantor bupati yang konon ceritanya tempat ini sangat angker sekali. Nah, saya masih bersama Mbak Bejo dan Sarah Wijayanto akan menelusuri di daerah Cilacap yang sangat luar biasa ini, yang saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, sebelum menjelajahi Kabupaten Cilacap, kali ini Mister Tukul berkunjung ke kantor Bupati Cilacap yang menurut cerita sang bupati sendiri, Haji Tato Suwarto, banyak terdapat cerita misteri. Percaya tidak percaya, di dalam pendopo ini terdapat sebuah kamar yang selalu dipakai oleh para bupati Cilacap yang terpilih sebagai tempat ujian. Di dalam kamar tersebut terdapat sebuah ranjang yang konon ceritanya pernah mengeluarkan darah. Selain itu, Pak Bupati sendiri bercerita tentang sosok wanita yang selalu muncul di ruang kerjanya. Nah, pemirsa, penasaran dengan cerita misteri di pendopo Bupati Cilacap ini? Saksikan penelusuran tim Mister Tukul sesaat lagi. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah masuk ke dalam dan saya mau nanya ke Mbak Bejo dan Mbak Sarah. Mbak Bejo, apa yang Mbak Bejo rasakan setelah sudah masuk di padepokan ya, pendopo ya, luar biasa sekali. Kalau di pendopo ini di kabupaten di Cilacap ini Mas, ini benar sekali ada energi positif ke siapapun yang masuk di pendopo ini, apalagi nanti kita bisa melihat ke arah ke belakang sana nyampe ke depan itu energinya positif sekali Mas, karena dari beberapa punggowo dari daerah manapun itu barometernya di sini Mas. Kalau Mbak Sarah sendiri ya? Ini masih emang energinya bagus ya Mas Tukul ya, kayak tadi Mbak Bejo bilang juga. Tapi saya nggak tahu kenapa Mas Tukul tertarik banget, pengen masuk ke dalam lebih dalam lagi, kayak ada sesuatu yang kayak kuat energinya di sana gitu Mas Tukul. Selamat datang di Kabupaten Cilacap, ya Mbak Bejo. Ini Mbak Sarah, Mbak Sarah, Sugeng Lawu. Ini Pak Bupati, kita mau nanya-nanya nih tentang ini konon katanya ada kabar tempat ini sangat beraura mistis yang sangat luar biasa. Iya. Apa benar? Iya betul. Apa mau saya tunjukkan? Penasaran? Ayo. Kita lihat Mbak Sarah. Nah, ini loh kamar yang ada sesuatunya. Ada sahriminya, jadi sesuatunya berarti. Nah, pemirsa, kita lihat energinya nanti Mbak Sarah dan Mbak Bejo akan melihat. Monggo. Secara kamar ini gimana nih Pak? Sejarah kamar ini ranjang yang dipakai oleh Bupati Cilacap pertama. Dan setiap bupati yang akan lungguh di sini harus nyoba tidur di sini. Kalau nanti tahan godaan, tahan inilah biasanya selamat menjadi bupati. Berarti Bapak sendiri Sudah. pengalamannya gimana Pak? Pengalamannya di sini karena saya pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada ini saya nggak diapa-apain, nggak di ini, cuma ada katanya ular dan sebagainya ini gitu. Mbak Bejo mungkin bisa melayani Mbak Bejo. Di sini ada, maaf dikata, di sini ada naga Mas. Ini yang bisa nantinya mempesi Mas. Kalau memang itu nggak kuat bisa mempesi orang yang
yang ada di sini. Bisa melunturkan kewibawaan, melunturkan Betul, ketidakmampuan. karena dia tidak murni mas. Oh, jadi salah selehnya di sini. Iya betul. Dan juga ini ada som seperti ini juga tidak sembarangan mas, seperti itu. Benda pusaka. Betul mas. Mbak Sarah sendiri? Kalau tadi sama Mbak Bejo juga aku merasakan energi yang sama, tapi ada tambahan nih Mbak Bejo. Iya. Jadi waktu pada saat masuk itu Mas Tukul, aku melihat sepasang Mas Tukul, ada laki-laki ada perempuan dengan baju kebesaran seperti wayang gitu loh Mas Tukul. Di atas, jadi yang satu tadi ada di sini, yang satu lagi di sebelah sana. Yang perempuan di sebelah sini, yang laki-laki di sebelah sana. Betul tidak katanya keranjang ini pernah mengeluarkan darah? Betul. Luar biasa. Jadi yang tadi mas, orang dicoba diuji di sini dengan lahir batinnya tadi. Siapapun yang mau jadi jadi nomor satu di Cilacap, di Kabupaten Cilacap punya, yang jelas harus diuji sini. Itu betul sekali. Kalau nggak kuat, itu akan mengeluarkan ini mas. Di sini akan meneteskan darah. Mas. Selain sini ada tempat lain lagi Kak, yang lebih ada sesuatu yang mistisnya sedikit. Iya, ada di kantor. Wah, bisa penasaran. Ini konon ceritanya kalau ngelewatin situ tuh auranya makin nambah. Kewibawaannya, keberhasilan, kesuksesan. Ini konon ceritanya, kita buktikan aja. Dan kemana-mana, sampaikan terus. Mr. Tukul, jalan. Monggo Pak, mana Pak? Nih Pak. Nah, ini Pak Mr. Tukul. Wow. Nah, ini adalah gedung yang dibangun 1756. Nah, dulu ini tidak boleh orang masuk ke sembarangan ke sini. Tapi setelah saya jadi bupati, saya pindah ke ruang sebelah. Ini dulu turun temurun bupati selalu di Oh, sini. selalu di sini. Iya, sama dengan. Sebelum dibahas nih Mbak Bejo dan Mbak Sarah, ini energinya kok kuat banget nih. Aku begitu masuk dari sana ke sini tuh ini merindingnya sampai ke belakang loh. Iya. Tadi memang di sana juga kuat juga, cuman di sini itu memang getarannya beda lagi, energinya sangat besar dan positif. Kalau saya lihatnya ada orang tinggi besar, dan itu emang nggak tahu kenapa selalu pakai ageman cuman besar banget Mas Tukul. Gitu. Mbak Bejo mungkin kalau Mbak Bejo meliriknya ke kamar sana, karena di ruangan yang sana juga beda lagi Mas Tukul. Komunikasi cepet banget. Itu yang Begini mas, saya hormat sekali dan juga di sini ini siapapun kalau tadi benar-benar bapak beliaunya ini tidak setulus hati, pasti sudah di tengah jalan sudah. Pak Bupati, ada cerita mistis apa di sini Pak Bupati? Ini ada cerita mistis yang waktu saya malam-malam itu melembur. Itu saya lagi ikut tanda tangan karena waktunya udah malam, ada yang narik. Terus gini, nanti. Lah, saya lihat di belakang nggak ada siapa-siapa. Nah, pemirsa, begitu beliaunya bercerita tiba-tiba lampu bisa mati sendiri. Ini kejadian nyata. Luar biasa. Ini ruangan kerja saya. Nah, Mbak Sarah, apa yang berbeda di depan udah masuk sini? Mbak Bejo merasakan apa dari tadi? Maaf, memang di sini positif sekali mas. Ya, kenapa saya tertarik sekali masuk ke sini tadi mas? Di sini ada tebu wulung mas. Tebu wulung ini memang tidak bisa pisah dengan beliau. Wah, kabarnya Bapak pernah melihat sosok wanita di ruangan ini, Pak? Betul. Di sebelah mana Pak? Di sini itu saya jam jam 1 malam. Saya mau ngambil berkas-berkas di sini, saya mau ngelembur, saya dari sana. Begitu dari sana, ternyata di sini ada perempuan yang duduk seperti ini. Rambutnya panjang. Wush, Nah, merinding. saya dari sini tak tungguin. Nah, begitu tungguin, dia jalan ke sana. Terus hilang ke sana. Merinding. Memang
Ini ada di sebelah saya sekarang Mas Tukul. Sebelah kiri kan? Di sebelah kiri saya. Oh, iya. Cantik memang, tapi dulu itu dia manusia, memang, tapi sudah lama sekali di sini. Nggak tahu kenapa saya dapat nama Marini. Marini. Iya, Marini. Marini. Dan katanya senang sama Bapak, Sama saya. mau menjaga dia gitu. Nah, Pak Bupati, saya kan kebetulan Mr. Tukul Jalan-Jalan bersama Mbak Sarah, Mbak Bejo dan tim Mr. Tukul Jalan-Jalan ini kebetulan di Cilacap ini. Nah, kita minta referensinya ini, tempat-tempat yang wisata yang menarik, yang ada budayanya juga ada misterinya. Jadi lebih komplit dunia ini. Itu di mana? Ada di Benteng Pendem. Benteng Pendem ini wisata unik dan misterinya sangat ini sekali. Dan beberapa orang juga ingin datang ke sana. Dan itu benteng dan ada gua ke dalam. Itu yang menghubungkan kemana-mana. Wah, pemirsa penasaran sekali di mana tempat itu dan seperti apa gambarannya. Wah, saya dan Mbak Bejo serta Mbak Sarah akan menelusuri apa yang dikasih referensi oleh Bapak Bupati ini. Pak Bupati, terima kasih. Matur nuwun. Referensinya bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia nyata maupun gaib. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Benteng Pendem. Bangunan seluas 6,5 hektar ini dibangun oleh tentara kerajaan Belanda pada tahun 1862. Tempat itu dijadikan sebagai markas pertahanan Belanda sampai tahun 1942. Setelah itu Benteng Pendem ini dikuasai oleh penjajah Jepang. Pada tahun 1945, saat kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu, Jepang akhirnya hengkang, lalu kembali ke negerinya. Pada tahun 1986, dilakukan penggalian terhadap lokasi yang berada di pintu pelabuhan Cilacap tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat ratusan ruangan yang antara lain terdiri dari barak, benteng pertahanan, benteng pengintai, ruang klinik pengobatan, gudang senjata, ruang penjara, ruang perwira, dan lain-lain. Cerita misteri di bangunan ini kabarnya sering terdengar suara jeritan wanita, serta rintihan minta tolong yang konon berasal dari para pejuang. Sejumlah tempat juga digunakan untuk tempat penyiksaan oleh tentara Belanda seperti terowongan. Kejadian aneh pun terjadi ketika Mbah Bejo sedang melukis. Penasaran dengan kelanjutannya? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, sekarang saya berada di depan Benteng Pendem yang konon peninggalan pertahanan Belanda. Seperti apa di dalamnya atau aura di sekitar Benteng Pendem di peninggalan Belanda ini yang konon ceritanya menurut penduduk setempat ini ada makhluk-makhluk astral atau energi-energi yang terkadang muncul. Penasaran seperti apa yang ada di dalam? Ikuti Mr. Tukul Jalan-Jalan. Bisa kayaknya ada yang pernah dengar. Kok di Cilacap ada cowok ganteng? Ada Katy Perry pemirsa. Katy Perry. Ada Mas Tukul di sini. Luar biasa. Ini masalah anak Bejo. Apa kabar? Iya. Udah bayar belum? Belum. Oh, kamu belum sekalian kita dibayarin aja. Lo yang sudah pegang dompet siapa? Nah, itu lagi mau jalan-jalan nih. Asik. Udah kembaliannya untuk bapak aja. Maaf, dengan Mas siapa ini? Aris Tuang. Aris Tuang luar biasa ya. Mbak Bejo kok jalannya agak pelan-pelan apa Mbak? Bejo lihat apa? Karena setiap ruangan ini banyak sekali kalau orang sekarang mungkin menghalu ya Mas. Cuma Oh, sapaan ini apa? Banyak yang ngintip-ngintip. Ya
penuh kesedihan mas. Nama Mbah kok diem aja Mbah. Tiba-tiba Mbah Bejo diajak masuk ke ruangan yang barak ke-13, berhenti dulu. Mungkin dia melihat sesuatu. Ini ruangan apa nih? Digunakan untuk apa nih? Dulunya ini untuk komandan regu. Jadi kalau mungkin bisa dikatakan kalau komandan kan mereka punya kewibawaan, ya kekuasaan yang terakhir waktu itu ya, karena sini kan dulu tempat penjajah, mereka bertempat tinggal di sini. Jangan-jangan ini tempatnya para komandan-komandan yang ada yang nggak kelihatan itu ya. Dasarnya gimana? Ini kalau Bapak sendiri pernah melihat nggak? Maksudnya kejadian apa gitu? Ya, Pengalamannya sosok apa? apa, ya? Yang saya lihat pada waktu itu kan saya kan bekerja dari tahun 94 ya, 94 sampai sekarang. Jadi ada beberapa yang pernah saya lihat, termasuk yang di sini tuh dulu sering nampak ular tapi nggak begitu panjang, paling sekitar 1 meter. Mbah Bejo ini. Nih, Mbah Bejo ini. Tuh. Di dada saya ini sesek sekali. Ya, kebetulan saya melihat dan juga banyak sekali kita dari belakang tadi banyak yang ngikutin mas, ini masih ada di belakang ini, dan kebetulan sekali sosok hewan tadi sering sekali melintang di sini mas. Ular itu tadi ya. Cuman nggak ada ekornya mas, nggak ada daunnya. Jadi kalau orang bilang buntung ya mas, jadi buntung. Katanya dulu ruangan ini banyak wanita-wanita. Karena mereka jauh dari keluarga mas Bogor, jadi karena penjajah juga ya, otomatis untuk ambil wanita cantik di tempat kita kan jelas seenaknya pada waktu itu. Nah setelah ya katakanlah setelah tidak dipakai bisa aja dibunuh. Ini banyak sekali perempuan-perempuan yang masih belia-belia ini terdengar sekali, tolong saya minta tolong, dan jadi ini saya kasihan sekali mas, benar-benar saya melihat yang di sana itu. Iya. Saya enggak ini mas ya. Saya dengar teriaknya. Ini Erni juga tadi tak tanya dengar juga ya. Iya, Suara perempuan atau? suara perempuan. Makanya tadi mau nanya, cuman keburu dijelasin gitu, kok yang Edi dengar malah suara cewek gitu, bukannya ini benteng-benteng para ini ya prajurit dulunya gitu. Ya udah, lebih jelasnya ke dalam aja. Bisa lihat dalam. Monggo. Setelah masuk gimana nih? Tadi saya mau masuk, ada aroma wangiannya udah muncul di pintu itu. Terus udah ini bener Mbak Bejo tadi kayak tertekan. Saya kayak ada tertekan sekali di belakang nih. Apa Mbak? Saya nggak tega mas. Nggak tega ya. Mbak Bejo sampai meneteskan air mata. Mungkin karena bisa melihat dan bisa komunikasi. Perempuan-perempuan yang tidak tahu apa-apa yang jelas dilecehin yang jelas seperti itu mas. Saya tidak tega sekali, makanya saya tidak bisa bicara banyak di sini mas, karena teriak-teriak ini yang memanggil saya untuk minta tolong di sini mas. Banyak sekali perempuan bergantian mas di sini, diganti seperti itu. Jadi Mungkin ini kalau juga yang merasa juga kan sampai habis kan. Jadi itu pas masuk ada perempuan yang mungkin masih tahu batangnya itu di sini. Posisinya Di sini, jadi dia kayak langsung itu sebelah jalan berpuasa dulu di sini. Jadi memang mati di sini. apa benar ini tempat ini sering dijadikan tempat-tempat ritual itu ya? Ya betul. Jadi di sini itu ada komunitas. Jadi ada ngalori Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon itu mereka ada yang ritual di sini. Bahkan ada yang bermalam gitu. Termasuk di ruangan ini juga di beberapa tempat di sekitar lokasi benteng ini ada. Jadi nggak cuma di sini tapi di tempat lain juga ada.
Mbah Bejo dan Mbak Saras tambahannya B, Pak Aris. Gimana nih melihat aura yang ada di sini? Kalau melihat saya ini mungkin banyak sekali orang yang juga meninggal di sini juga banyak sekali, Mas. Ada bule. Kayak itu di situ tutupan gitu. Pakai perban. Kayak antiseptik itu. Biasanya ada penampakan apa di ruang klinik ini, Pak Aris? Kalau di ruang klinik ini sih tidak begitu banyak penampakan. Di samping itu juga dulu juga banyak juga yang mati di ruangan ini. Mbak Sarah. Jadi memang saya ngelihat memang ini banyak banget yang meninggal di sini Mas Teguh. Terus tadi sih yang dominan dari tadi itu yang berdiri di sebelah sana sekarang ada di sini Mas Teguh. Jadi dia kayak apa ya? Sebenarnya pengen pulang Mas Teguh. Orang bulenya. Jadi mungkin dia seharusnya pulang terus nggak tahu gimana tertembak kemudian meninggal di sini. Jadi emang dia luka parah gitu. Kalau di ruangan ini memang banyak sekali orang kita juga ada, orang Belanda ini juga banyak, Mas. Ini yang dibilang Mbak Sarah tadi yang ada di sebelah itu sudah masuk ke ruangan ini, itu sendiri sebenarnya belum waktunya untuk dia meninggal dan isinya seperti itu. Dari alam-alam seperti itu memang banyak sekali untuk masih bisa untuk berkeliaran gitu, Mas. Ya kalau kelamaan di sini kalau memang itu bekas sekali itu akan terjadi gesekan atau tuburan antara energi negatif dan positif. Memang kita harus dulu ya. Jadi badannya nanti masuk menyusup ke belakang lalu pergi dia. Pergi ya. Mbak Bejo, pemirsa mungkin penasaran dan kru-kru Mr. Teguh Jalan-Jalan penasaran apa yang Mbak Bejo lihat. Ya. Jadi di sini sendiri apalagi malam ini cerita dan tangisan ini selalu siapapun pasti bisa dengerin dari depan aja bisa dengerin gitu, Mas. Ada yang diikat-ikat. Ada diikat-ikat. Cewek sama cowok? Perempuan ada di bawah, ada dua orang. Yang satu madep ke sini, yang satu madep ke sana. Betul. Diikat. Dan diikat-ikat. Nah itu tadi yang saya bilang Mas Dr. Masalah itu tadi ya orang-orang yang istilahnya mau digilir gitu, Mas. Yang siap-siap digilir ya seperti itu. Mbak Erni apa ini? Kok kenapa nggak melihat? Aku tadi pas masuk, Mbak apa yang tadi ada bilang ada yang orang jongkok ya, ada lagi. Nggak entah dia berdiri, entah sosok lain. Tapi kok kayak arahnya pada sebelah kanan. Ini memang banyak yang sana masuk. Cuman ini emang agak nyampur ya Mas Bejo. Mas Aris ini dulunya apa? Ini saya kan lebih paham. Gitu. Jadi kalau sejarahnya ini dulu untuk akomodasi juga sekaligus untuk wakil jenderalnya. Karena di ujung itu untuk jenderal orang nomor satunya, ini untuk orang nomor duanya. Jadi termasuk untuk makanan jenderalnya juga di stop di sini, termasuk untuk mereka dan kegiatan sehari-harinya. Termasuk di sini seorang wakil jenderalnya juga di samping makanan siap saji ya juga ada perempuan-perempuan juga. Nah ini maaf nih Mas Aris, para jenazah korban sendiri dibuang kemana Mas Aris? Kalau untuk musuh termasuk orang kita, musuh-musuhnya Belanda, termasuk orang kita juga,
itu mereka tidak perlu rapat-rapat mengukurnya karena ini dekat laut, tinggal dibuang ke laut. Tapi kalau yang para petingginya Belanda di daerah ini juga ada makamnya, ada makam Kerkop gitu nanti di luar benteng ini. Nah, Mas Aris, ini penjaga orang pribumi atau Belanda nih Mas Aris nih di sini nih? Ini penjaranya sebenarnya kalau fungsi awalnya itu untuk orang Belanda, karena dulu kan banyak sekali, jadi pasti setiap harinya ada yang tidak disiplin. Disiapkan penjara juga, jadi Belanda juga konsekuen, jadi ada yang tidak disiplin dimasukkan ke ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tidak dipakai orang Belanda, musuh pun siap dimasukin ke sini. Ya. Karena dari tebel dindingnya yang tebelnya 2,5 meter itu untuk antisipasi orang-orang kita itu Mas Tebel. Tebelnya itu 2,5 meter coba ya. Pemirsa, kita masuk ke dalam. Nah, pemirsa Mr. Toko jalan-jalan. Satu penjara ini ada berapa orang nih Mas Aris? Satu tempat ini bisa 30, kurang lebih 30. Jadi kan ya ada 3 ruangan. Ya, 1, 2, 3. Jadi bisa 30. Satu ruangan sekitar 10 satu ruangan. Bapak sekali pertamanya di sini lebih enak ya? karena penyiksaan itu semuanya ada di sini, Mbak. Jadi ini banyak sekali orang disiksa, belum sembuh, belum apa masuknya ke sini semuanya. Jadi diintegrasi orang-orang itu kasihan semuanya, kasihan. Banyak orang kita juga ada di sini, Mas. Banyak yang seperti ini sudah agak tua sekali, cuman kasihan banget di sana. Cewek atau cowok Mbak? Ini cowok ini laki-laki ini. Mbak Erni apa? Mungkin Mbak Erni ceritakan aja apa yang Mbak Erni rasakan. Tadi kan masih cukup ngerasain gitu ya. Iya. Ini sering banget tekanan ya mungkin ya, tekanan agak migran nggak? Nggak, masih desis itu ya. Mas Aris, tolong ceritakan sebenar-benarnya di sini. Ada pernah kejadian mistis apa? Mungkin dari rumor kanan kiri atau mungkin orang atau Mas Aris sendiri? Yang jelas ya kadang-kadang pas saya masuk sendiri gitu ya, jadi tidak banyak nampak, tapi banyak suara, terus ada bayangan menangis, terus ada yang terikat gitu. Saya pernah lihat itu. Di benteng ini sendiri ada tempat penyiksaan ya? Ada. Jadi di terowongan nanti kita lihat tempat eksekusi. Jadi nanti digantung. Jadi padahal kalau fungsi utamanya bukan untuk gantung orang, itu untuk gantungan meriam. Tapi karena bisa untuk membunuh, bisa untuk menggantung orang, akhirnya Sekalian. di Belanda itu sama Belanda itu dimanfaatkan untuk gantung orang. Penasaran tempatnya seperti apa yang untuk gantung orang? Kita lihat aja lokasinya. Jangan kemana-mana, sekian terus Mr. Tukul jalan. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan. Sekarang saya sudah masuk di dalam terowongan sangat luar biasa. Mas Aris, kita pengen nanya, ini terowongan ini sebetulnya menghubungkan mana dan dari mana ke mana? Jadi terowongan ini ada 4 pintu. Jadi tapi yang jelas tujuan utamanya ke arah laut. Ke arah laut. Ya, dulu kalau tentara Belanda dalam keadaan darurat, mereka masuk semua dari beberapa arah pintu, nanti ketemu di tengah, hampir ke arah laut pada waktu dalam keadaan darurat. Sambil jalan serong ya, gitu ya. Nanti biar kamera kelihatan terowongannya. Kita menghadap ke kiri. Nah, Nah, Mbak Bejo dan Mbak Sarah serta Mbak Erni ini, apa yang dirasakan terowongan? Nah, ini pemirsa terowongannya udah melihat sendiri. Monggo silakan Mbak Bejo. Merindingnya luar biasa nih.
Kalau saya banyak sekali mas, banyak sekali. Mungkin kalau malam di sini berbeda ya. Kalau dengan siang aja seperti ini dalam arti dengan kegiatan. Saderengipun nyuwun kula nyuwun pangapunten dalem lebet mriki kro sedaya lan kula sak rencang bilih wonten kelepatan wonten kegiranipun dalem Gagung Samudra Pangsami dengan kondur. Sekarang kita minta penjelasan Mbak Bejo nih. Mbak Bejo tadi dirasukin sosok apa nih Mbak? Ya, ini salah satu bodyguard yang ada di sini dulu mas. Ya. Jadi kalau dulu mau masuk sini itu harus antre benar dan juga garang sekali mas itu. Iya. Kalau Mbak Sarah sendiri apa yang Mbak bisa Sarah analisanya? Memang tadi sosoknya tinggi besar, terus kayak ada bulunya ya, aku mau jujur di sini. Makanya besar. Ya. Kalau Elmi rasa sih kayaknya Pak Aris tadi kita kesini ada yang kelewat nggak sih? Maksudnya ini yang terakhir. Ini kan posisi paling ujung ya, lokasi paling ujung. Kayaknya ada yang kelewat ya. Sebenarnya tadi ada satu benteng yang belum kita lewati. Itu namanya di ruang senjata. Ruang senjata. Mbak Erni analisa ya. Kenapa Mbak Erni sampai analisa ini? Saya tadi kan pas masuk kita agak masuk ke dalam. Kami ngerasain ada sosoknya itu tapi dari atas bukan dari sini gitu. Sampai sekarang ini kepala ini sebelah sini sakit berat gitu kan. Tiba-tiba kok yang nyamperin ujuk-ujuk tadi yang itu masuk gitu kan sampai yang tadi. Nah Mbak Erni tahu kalau melewatin ada yang dilewatan. Nah itu si sosok yang tadi itu berasa ke Erni gitu loh, ini gue gitu loh, pengen lihat ya, ngasih lihat nih. Makanya Erni tanya aja apa benar tadi ada yang lewat itu lokasinya. Iya betul. Jadi memang beberapa waktu yang lalu ada yang pernah kerasukan seperti itu. Itu walaupun mereka masuk dari pintu yang tadi kita masuk, itu tetap mereka berawal ke waktu dipakai oleh Belanda. Jadi mereka masuknya tetap lewat pintu gerbang yang ada tubuhnya itu. Terus itu mereka langsung lurus lewat lapangan itu yang tadi kita lihat itu, nanti langsung ke ruang senjata. Ya, jadi di situ nanti biasanya kalau mereka datang itu langsung kepalanya dipukulin. Jadi mereka mengakunya komandannya, itu komandannya. Jadi betul tadi mereka mengaku komandan. Oh, luar biasa sekali ya. Itu memang harus berurutan ya Pak Aris ya. Apa betul nih Pak Aris ini tempat penyiksaan itu? Ya, jadi selain di sini untuk pertahanan terakhir, untuk rapat, untuk penyerangan, untuk penyergapan dan sebagainya, juga ada yang untuk penyiksaan. Itu nanti kita masuk mungkin sekitar 100 meter. Itu hampir dekat dengan laut. Dari situ ada lubang yang sebenarnya lubang itu digunakan untuk meriam yang tadi kita lihat, tapi karena ada kantungan yang bisa dipakai untuk gantung orang, maka lubang itu bisa dimanfaatkan untuk buang
mayatnya langsung ke laut. Ya. Mbak Bejo, mungkin Mbak Bejo mau melukis sosok penunggu benteng ini nih. Saya dari tadi saya tertarik sekali, yang jelas tertarik untuk apa sih sebenarnya yang ada di sini, Mas? Pengen ngerti saya. Oke pemirsa, seperti apa sosoknya yang akan dilukis oleh keluarga besar Mbah Bejo ini bersama teman-temannya. Jangan kemana-mana, saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Mr. Tukul Jalan-Jalan, sekarang sudah tergambar apa yang ada di terowongan yang sangat luar biasa ini. Sosoknya apa aja Mbak yang tergambar? Seorang Belanda, Pak, ini Ya. Belanda. Terus ini orang-orang kita kerja rodi. Terus dominan tadi mungkin si pelukis tadi melihat beberapa galak semua ya di sini. Iya, betul, Ini betul. garang semua. Betul, kelihatan. Terus ini juga seperti itu, ada di sana ada pocong itu di sana. Ya. Paling ujung sana kelihatan tadi. Terus ada kayak genderuwo itu. Ya. Mbak Sarah, mungkin ada yang bisa ditanyakan Mbak Bejo atau mungkin bisa menganalisa sendiri. Mungkin yang lain tadi sempat masuk itu ya. Iya, betul sekali. Yang tengah itu kan? Iya. Mungkin tadi ini yang ini yang paling asli, Ya. tapi kan tadi dia sudah dalam dari Yang ini ya? ya dari tadi yang cara yang lihat tadi ya juga sudah ada. Kalau wanita ini siapa Mbak? Kalau ini dulu dari lokal aja loh. Lokal dari aja, Mas. Cuman ini yang paling tercantik di kota ini, yang jelas dulunya seperti itu. Ini apa namanya, kembang desa ya, Mas. Kembang desa kebetulan apa? Ini memang pingitan keluarganya sebenarnya. Tapi bisa diambil oleh tentara-tentara yang di luaran sini, bawa masuk ke sini jadi giliran seperti itu, Mas. Nah, Mas Haris sekarang mungkin apa yang perlu ditanya atau mungkin kebenaran lukisan ini? Ini perempuan yang Mbak Bejo katakan bahwa ini perempuan lokal yang tercantik di sini. Sarah sudah nggak kuat, Mbak Erni sudah nggak kuat. Saya terima kasih untuk Mas Haris. Dan informasi ini sangat bermanfaat oleh pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita pemirsa akan menuju ke tempat ke Gua Nagaraja. Seperti apa tempat Gua Nagaraja? Jangan kemana-mana, saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, ternyata sebelum Sarah dan Mbah Bejo pergi ke Gua Nagaraja, mereka ingin melakukan penelusuran di Gua Ratu, yang konon masih berhubungan dengan penguasa pantai selatan, yaitu Kanjeng